Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel RVFLI. Semoga teman-teman yang sedang menyaksikan video ini senantiasa diberikan kesehatan dan selalu menjadi pribadi yang berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara agar kita senantiasa fokus ketika bekerja atau mengerjakan sesuatu. So, fokus ketika bekerja, kenapa tidak? Setiap manusia pasti ingin fokus ketika mengerjakan sesuatu. Namun, ada saja hal-hal yang mengganggu kita sehingga fokus kita menjadi pecah. Alhasil, pekerjaan yang kita ingin selesaikan tidak terselesaikan tepat waktu. Kebiasaan ini nih, jika berlangsung secara lama dan terus berulang, bisa menjadi suatu kebiasaan buruk. Nantinya, kebiasaan buruk ini jika dibiarkan terus-menerus, bisa menekan angka produktivitas pada diri kita. Nah, maka dari hal tersebut, kamu harus tahu cara untuk bisa fokus ketika mengerjakan sesuatu. Kali ini, saya akan bagikan sedikit tips yang membuat Anda semakin fokus ke pekerjaan Anda. Yang pertama, tentukan deadline. Deadline merupakan tenggat waktu, atau yang sering dikenal dengan batas akhir pengumpulan hasil kerja. Nah, biasanya para kaum pelajar dan pekerja kantoran identik dengan hal ini. Lantas, kenapa sih tip yang pertama adalah deadline? Karena deadline ini sendiri bisa memacu kita untuk mengerjakan pekerjaan kita secara tepat waktu. Dengan adanya deadline ini juga, kita semakin bisa menentukan kapan waktu untuk memulai dan kapan waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan yang paling penting, deadline ini bisa membuat kita fokus terhadap tugas atau pekerjaan kita. Contohnya seperti ini, jika kamu mendapat suatu tugas yang harus dimasukkan pada hari ke-10, maka buatlah deadline-mu sendiri. Di sini buatlah tenggat waktu kamu untuk bisa mengerjakan tugas minimal 1 jam per hari atau sesuai waktu luangmu. Usahakanlah harga setiap harimu kamu harus mengerjakan tugasmu agar nanti pada hari ke-10 tugasmu sudah dikumpulkan. Lalu buatlah catatan-catatan kecil hasil harianmu dan tempelkan di meja atau di dinding tempat kamu bekerja agar supaya kamu bisa lebih teliti lagi mengenai tenggat waktu pengerjaanmu. Dengan metode pengerjaan deadline ini, saya berharap bisa membantu kamu untuk segera menyelesaikan pekerjaanmu secara tepat waktu. Catatan kecil, jika kamu mempunyai tugas yang harus dikumpulkan pada hari ke-10, saran saya buatlah deadline versimu pada hari ke-7, 8, atau 9, sehingga pada hari ke-10 kamu hanya mengirimkannya tanpa perlu lagi untuk mengerjakan tugasmu. Namun, jika kamu ingin mengirimnya lebih cepat, itu lebih baik. Semangat pejuang deadline! 2. Waktu. Ketika kamu ingin mengerjakan sesuatu secara lebih fokus, kamu harus bisa memanajemen waktumu. Yaps, waktu yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu sangatlah penting. Karena jika kamu mengerjakan tugasmu di waktu kamu sedang sibuk mengerjakan hal lain, seperti waktu kamu menjaga toko kamu selipkan itu dengan mengerjakan tugasmu. Atau ketika kamu jalan bareng doi ke suatu kafe, kamu nyempetin juga buat ngerjain tugasmu. Alhasil, kamu tidak fokus mengerjakan tugasmu, dan terkadang terdapat banyak kesalahan pada tugas yang kamu kerjakan. Nah, maka dari itu, sisakanlah waktumu untuk mengerjakan tugasmu minimal 1 jam atau lebih. Usahain juga ketika kamu mengerjakan tugasmu, waktumu tersebut adalah waktu luang. Atau jika kamu mempunyai kegiatan lain pada waktu tersebut, pilihlah yang menurut kamu itu adalah prioritas kamu. Seperti contoh, kamu harus mengerjakan tugas pada pukul 7 malam. Namun pada jam yang sama, kamu diajak temanmu buat nongkrong. Nah, ambillah keputusan terbaik berdasarkan prioritasmu. Saran Mimin, daripada keluyuran nongki bareng teman-teman dan nantinya tugasmu gak selesai-selesai, lebih baik kamu buat tugas kamu di rumah. Nah, nanti apabila tugas kamu udah selesai, baru kamu refreshing dan enjoy your time bareng teman-teman kamu. Yang ketiga, singkirkan hal yang mengganggu. Nah, ini sebenarnya permasalahan yang paling utama ketika kita mengerjakan sesuatu. Sangat banyak hal-hal yang mengganggu kita dalam mengerjakan tugas kita, antara lain handphone, kebisingan, tempat, peralatan, dan masih banyak lagi. Namun, hal yang paling utama menurut Mimin adalah handphone itu sendiri. Bagaimana tidak, godaan benda yang satu ini bisa membuat kita berlama-lama dengannya, bahkan bisa sampai main handphone sampai tertidur. Ini merupakan hal yang sangat buruk. Maka dari hal tersebut, ada tips untuk menangani kondisi tersebut. Yang pertama, sebisa mungkin singkirkan dulu handphonemu. Yang kedua, ubah ke mode hening atau matikan dulu. Ketiga, matikan data seluler atau wifi. Yang keempat, taruh aplikasi yang sering dibuka ke dalam folder dan dikunci. Yang kelima, minta izin sama pacar atau gebetan untuk tidak nelpon atau chat ketika kamu lagi buat tugas. Takutnya nih, ada yang pacarnya overprotective, baru 20 menit off data,
udah puluhan panggilan tak terjawab. Nah, selanjutnya tentang ruangan atau tempat kamu mengerjakan tugas kamu mungkin bisa mengerjakan di dalam kamar dan di meja belajarmu daripada di ruang tamu atau di meja makan. Lalu tutup pintu kamarmu agar menghindari kebisingan dari luar. Siapkanlah segala hal yang akan kamu gunakan seperti laptop. Sebelum kamu mengerjakan tugasmu, usahain baterai laptop kamu cukup, guna menghindari laptop kamu mati tiba-tiba dan alhasil membuat fokus kamu buyar. Intinya, singkirkan segala hal yang mengganggu kamu. Yang keempat sekaligus yang terakhir adalah musik. Saya sendiri memberikan tips ini karena dengan cara ini saya bisa fokus ketika mengerjakan tugas saya. 5-10 menit sebelum mengerjakan tugas saya mengenakan musik yang membuat saya happy. Dan ini berdampak ketika saya membuat tugas. Saya lebih fokus dan lebih semangat ketika mengerjakan tugas saya. Mungkin ini hanya berlaku bagi saya dan semoga juga kalian cocok dengan tips yang terakhir ini. Oke, segitu dulu dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Saya RVFLI. See you in the next video. Bye-bye.